Selamat sore Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Dian. Nama Ibu siapa Bu? Bu Ita. Bu Ita. Baiklah Bu. Ada yang bisa saya bantu di sini Bu? Ibu mau pasang KB. Sebelumnya Ibu sudah punya rencana mau pasang KB apa Bu? KB implan. KB implan. Nah, Ibu sudah tahu atau belum KB implan itu apa? Kemudian kekurangan dan kelebihan dari pemakaian KB implan itu apa? Dan efek samping dari KB implan itu, Bu? Belum, Bu. Belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan, Bu. Di sini kita ada seperti gambar ya, Bu ya. Kemudian juga ada keterangannya apa itu KB implan. Nah, KB implan di sini merupakan KB yang lebih dikenal seperti susu, Bu. Nah, KB implan atau susu ini pemasangan alat yang diletakkan di bawah kulit, Bu. Di bawah kulit dan akan melepaskan dosis kontrasepsi secara berskala, Bu. Sehingga Ibu tidak perlu mengambil pil setiap hari ya, Bu ya. Nah, kemudian implan di sini juga mengandung hormon progesteron, Bu. Hormon progesteron. Nah, Ibu di sini ada nih cara kerjanya. Cara kerja dari KB implan tersebut. Cara kerja dari KB implan tersebut yaitu hormon progesteron yang ada pada Ibu atau yang ada pada implan nantinya disebut dengan etonogestrel. Nah, hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam aliran darah dengan lambat dan stabil. Progesteron bekerja dengan cara menghentikan proses ovulasi, Bu. Progesteron di sini juga bekerja dengan membentuk lendir pada leher rahim sehingga sperma tidak dapat mengambil atau menembus rahim ya, Bu ya. Nah, di sini juga ada nih, Bu, keuntungan dan kerugian dari hormon progesteron tersebut, Bu. Keuntungan dari KB implan tersebut yaitu tidak perlu takut untuk melewatkan pil KB. Selanjutnya, dengan menggunakan kontrasepsi implan, maka hanya perlu mengingat untuk pemasangan kontrasepsi setiap 3 bulan. Kemudian, penggunaan kontrasepsi implan tidak akan mengganggu kehidupan seks. Nah, selanjutnya, kontrasepsi implan dapat digunakan untuk wanita yang sedang menyusui ya, Bu ya. Di sini dijelaskan untuk wanita menyusui ya, Bu ya. Kemudian, penggunaan kontrasepsi implan dapat mengurangi nyeri ketika menstruasi, Bu. Nah, selanjutnya kekurangan dari atau kerugian dari penggunaan kontrasepsi implan yaitu yang pertama, pemasangannya dan pelepasan kontrasepsi implan membutuhkan anestesi lokal ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, pelepasan hormon progesteron akan menyebabkan menstruasi yang tidak teratur, Bu. Jadi Ibu nanti jika menstruasinya tidak teratur, Ibu tidak usah cemas ya, Bu ya. Karena itu merupakan kekurangan atau kerugian dari pemasangan KB dari implan ya, Bu ya. Selanjutnya, pada beberapa wanita tidak mengalami menstruasi karena pemasangan kontrasepsi implan tersebut, Bu. Nah, jadi jika nanti setelah pemasangan kontrasepsi implan ini Ibu tidak menstruasi, Ibu tidak usah cemas karena itu tuh merupakan kerugian dari pemasangan implan tersebut. Karena di sini di awal saya sudah menjelaskan, saya rasa nanti Ibu cukup paham terhadap apa perubahan yang akan terjadi ke depannya ya, Bu ya. Nah, sekarang Ibu sudah mengerti, Bu, dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pemasangan KB implan tersebut, kita membutuhkan atau perlu
Itu Bu, persetujuan dari suami Ibu. Di sini kita mau ngasih ini Bu, surat persetujuannya. Nanti Ibu bisa jelaskan kepada suaminya apa efek samping atau kerugian dari pemasangan KB implan tersebut. Nah, setelah Ibu jelaskan, jika suami Ibu setuju, nanti suami Ibu bisa tanda tangan di sini ya Bu ya. Kemudian Ibu kembali lagi ke sini setelah 2 hari atau besok bisa juga ya Bu ya. Bu, ini Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama Bu.